puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Umatnya beragama hingga saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita ini termasuk bagian dari umat-umatnya yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil mahsyar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Santri dan santriwati LTQ Al-Hamzar yang saya banggakan sekaligus saya cintai, pada minggu yang lalu kita telah mengetahui sedikit tentang bagaimana ilmu tajwid tersebut, yaitu tentang arti, tujuan dan hukum membacanya serta sirah-sirahnya sedikit pada minggu yang lewat. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada hukum-hukum bacaan yang ada dalam ilmu tajwid tersebut, baiknya kita awali dia dengan kita belajar makharijul huruf dulu. Kita belajar makharijul huruf. Tenang dulu ini santri yang laki. Tenang dulu. Fokus kalau belajar itu fokus. Kita awali dengan pelajaran makharijul huruf. Perhatikan semua. Makharijul huruf yang akan kita pelajari ya tentunya huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu sendiri adalah ejaan Arab yang menjadi bahasa dalam Al-Quran. Itu yang kita pelajari ya. Jadi huruf hijaiyah atau ejaan Arab itu jumlahnya, ada yang tahu berapa jumlahnya? Berapa jumlah ejaan Arab itu? Berapa? Yang laki berapa? Santri yang laki berapa? Jumlah huruf hijaiyah itu. Jumlah huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu berapa? Jumlah huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu jumlahnya 29. Ya. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh seorang santri, itu harus paham yang kayak gini ya. Nah, jadi masa seorang santri huruf hijaiyah tidak tepat cara jawabnya ya. Nah, itu perlunya kita belajar. Jadi huruf hijaiyah itu dalam Al-Quran jumlahnya 29, 26 lagi. Ini perhatikan ini yang laki. Jumlah huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu 29 ya. 29. Mulai dari alif sampai dengan ya. Mulai dari alif sampai dengan ya. Itu jumlahnya 29. Dari alif sampai dengan huruf ya. Menerima harkat, menerima tanda baca, apakah itu tasdid, apakah itu sukun dan yang lain-lainnya, apakah itu mad dan yang lain-lainnya. Akan tetapi di sini ada satu huruf ya, ada satu huruf dalam huruf hijaiyah itu, terutama dalam Al-Quran, itu yang tidak menerima baris sukun. Jadi perlu diketahui, ada satu huruf dalam Al-Quran itu yang tidak menerima baris sukun. Kira-kira paham gak yang dimaksud dengan baris sukun atau tanda sukun? Ya, tanda sukun itu artinya tanda yang berbaris baris mati. Itu yang dimaksud dengan tanda sukun. Ada satu huruf yang tidak menerima tanda sukun. Adapun yang lain-lain itu tetap menerima, ya.
apakah itu baris atas dan lain sebagainya seperti yang saya bilang tadi. Kira-kira huruf itu ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira huruf apa yang tidak menerima baris mati? Nah ya. Jadi huruf yang tidak menerima baris mati adalah huruf, perhatikan. Huruf apa namanya? Huruf hamzah. Yang lain-lain kalau mati kan enak kita sebut. Misalnya, qaf mati ditambahkan alif di depan ak. Ya, jadi tinggal kita sebut saja, enak. Tapi kalau hamzah ini yang mati kemudian didahului oleh baris misalnya wa di sini. Harus kita sebut apa hamzah ini? Harus kita sebut apa hamzah? Kan tidak ada. Kita bilang wa juga namanya hamzah. Ya. Perhatikan. Jadi satu-satunya dalam Al-Quran huruf yang tidak menerima tanda baca baris mati adalah huruf hamzah. Perhatikan. Huruf hamzah ini dalam Al-Quran kan banyak. Banyak yang ada tanda sukunnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ambihum. Itu kan hamzah mati setelah ba. Ya. Paham kira-kira? Itu hamzah mati ya. Coba lihat. Ini kan mati hamzah. Mati atau hidup? Mati atau hidup? Ambihum. Hamzah mati. Padahal berdasarkan penjelasan para ulama yang tadi, hamzah ini tidak menerima baris mati. Perhatikan. Hamzah apabila dikasih huruf sukun atau baris mati, maka hamzah ini akan berubah menjadi menjadi alif. Hamzah apabila dikasih baris mati dia akan berubah menjadi alif. Perhatikan. Selanjutnya alif ini bila dikasih harokat, apakah itu baris atas, baris bawah, baris depan, maka dia berubah menjadi dia akan berubah menjadi hamzah. Perhatikan ya. Berarti dalam kata ambihum ini bukan hamzah. Dia sudah berubah menjadi alif. Paham sampai di sini? Ingat ya. Jadi ini hamzah ini satu-satunya dalam Al-Quran yang tidak menerima baris mati. Karena kalau dia menerima baris mati, maka secara otomatis dia berubah menjadi alif. Nah, kemudian alif ini apabila dikasih tanda hidup, apabila dikasih baris hidup, maka dia akan berubah menjadi hamzah. Perubahan hamzah ke alif ini disebut oleh para ulama alif yabisah. Ya, perubahan dari hamzah ke alif ini disebut dengan alif yabisah. Perlu dicatat ini ya. Jadi perubahannya itu disebut dengan alif yabisah. Perubahan dari alif ke hamzah ini disebut dengan alif yabisah. Ingat ya. Jadi alif kayak ini bukan alif ini berarti hamzah. Kata ambi ini berarti hamzah wasol. Dia menyambung ke huruf yang berikutnya. Berarti ini hamzah bukan alif. Ya. Ngerti? Yang ini nih, santri yang laki, ngerti? Ini berarti hamzah bukan alif. Ini baru alif, hamzah yang mati ini. Ya, itu perlunya kita belajar. Ambihum. Ini contoh perubahan hamzah ke huruf alif. Selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, sekarang kita sedikit belajar tentang makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf itu oleh ulama ilmu tajwid menjelaskan itu berasal dari kata kharaja. Berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Artinya keluar. Kemudian
disambung lagi dengan kata makhraja. Disambung lagi dengan kata makhraja. Yang berarti tempat keluar. Jadi makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Perhatikan Amelia, tahu sekarang? Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Ingat ini yang masih MI, masih SD, ini perlu. Mungkin yang sudah lanjut, pendidikannya itu mungkin sudah biasa, tapi untuk lebih memantapkan tidak apa-apa ya. Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf yang dibaca oleh si pembaca. Itu yang disebut dengan makharijul huruf. Itu yang disebut dengan makharijul huruf. Ingat. Selanjutnya para ulama menjelaskan, perhatikan, para ulama ilmu tajwid menjelaskan ada 3 teknis atau cara melafalkan huruf itu dengan benar dan mengetahui tempat keluarnya. Perhatikan ya. Dalam ilmu tajwid itu para ulama menjelaskan bahwa ada 3 cara melafalkan huruf dengan benar dan mengetahui tempat keluarnya huruf tersebut. Ada 3 cara untuk melafalkannya dengan benar dan untuk mengetahui dari mana asal keluarnya atau tempat keluarnya. Ada 3 cara. Yang pertama, perhatikan. Cara yang pertama adalah dengan menaruh hamzah wasol. Yang pertama, cara yang pertama. Dengan menaruh hamzah wasol di depan huruf yang dicari makhrajnya. Ya. Jadi dengan menaruh hamzah wasol di depan huruf yang dicari makhrajnya, kemudian huruf yang dicari makhrajnya ini dikasih tanda sukun, ya. Huruf yang dicari makhrajnya itu dikasih tanda sukun atau baris mati. Itu cara yang pertama untuk mengetahui cara melafalkan huruf itu dengan benar dan cara mengetahui makhrajnya atau tempat keluarnya huruf tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama dengan menaruh hamzah wasol sebelumnya dan memberikan tanda sukun pada huruf yang dicari makhrajnya. Pertama, contoh. Perhatikan benar-benar yang dengan fokus ini yang laki dulu. Perhatikan papan tulis ini. Hamzah wasol. Nah, seperti yang saya bahas tadi ya. Ini namanya hamzah, bukan alif, ya. Bukan alif. Setelah alif huruf apa? Huruf ta. Perhatikan supaya jelas. Menaruh hamzah wasol ini. Menaruh hamzah wasol sebelumnya, maksudnya sebelum huruf yang kita cari makhrajnya. Kemudian memberikan tanda sukun kepada huruf yang dicari makhrajnya. Ini maksudnya. Ya, jadi maksudnya ini. Coba baca semua. Coba semua. Ini juga namanya ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis namanya ini juga ya. Ini namanya ta'ut ta'nis. Coba semua ats. Nanti dalam Al-Quran kalau ketemu tak yang kayak gini harus sesuai pelafalannya itu dengan makhrajnya, dengan yang dipelajari sekarang ya. Misalnya Ityanu, misalnya ya, Ityanu ditambahkan ya dan nun di depan. Coba semua. Coba yang ini. Baca. Ulang. Nanti setelah selesai yang 3 ini saya tanya satu persatu nanti. Ya, saya tanya nanti satu persatu sampai sejauh mana anunya nanti.
pemahamannya itu. Sampai sejauh mana pemahamannya. Nanti saya tanya satu persatu ya. Yang pertama dengan menaruh hamzah wasol sebelumnya, kemudian menaruh tanda sukun di huruf yang dicari tempat keluarnya atau yang dicari makhrajnya. Ya, itu yang kedua. Yang pertama. Contoh yang lain. Misalnya, coba baca ini. Coba baca. Ulang. Ak. Jangan ake ya. Jangan ake. Kayak kita membaca Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Salah dia ya. Maka harus teliti betul. Ini dipakai sholat soalnya. Ini ya. Itu dipakai sholat. Coba baca semua. Ulang. Ak. Ya, ak. Contoh Allahu Akbar. Coba. Jangan juga bilang Allahu Akbar. Jadi jangan kayak begitu juga ya. Nanti mendekati ke huruf qaf dia. Jangan bilang Allahu Akbar juga ya. Jadi Allahu Akbar. Kayak gitu cara membacanya. Nah nanti santri dan santriwati bisa coba nanti di kamar atau di rumahnya tulis huruf hijaiyah yang 28 kecuali huruf hamzah itu ya. Tulis dia, kemudian cari pelafalan hurufnya itu dengan benar dengan cara memberikan hamzah wasol di depan sebelumnya itu, kemudian dengan menaruhkan tanda mati pada huruf yang dicari makhrajnya. Ya, bisa nanti dicoba di kamarnya ya. Tulis huruf hijaiyah yang 28, kasih hamzah wasol, kemudian baca satu persatu. Pasti akan ketemu cara membacanya. Misalnya do, ad, misalnya kayak begini. Ya. Coba baca. Ad. Jangan ditarik, bukan huruf qalqalah ya. Jadi kan banyak yang baca itu kadang-kadang adolamu katanya ya. Jadi padahal bukan kayak begitu. Ini kalau misalnya kalau adlamu, coba semua. Ulang. Ya, jangan ada ketarik sedikit pun, tidak boleh ketarik ya. Bersih. Itu bersih. Coba. Ya, jangan sama kayak membaca huruf da. Nanti kalau baca huruf da itu harus ketarik dia. Ada, coba. Ada. Ini jangan ad. Kalau dibaca ad salah dia. Ya. Jadi makhrajnya itu ad. Coba. Itu yang contoh berikutnya. Sampai di sini mengerti ya? Sampai di sini sudah dipahami. Ini yang masih MI ini masih udah pahami. Sudah ada bayangan. Jadi dikasih hamzah wasol ya. Yang namanya hamzah wasol ini nih kita cak. Ini kita cak, Amelia. Ini namanya hamzah wasol nih. Nah, kayak gini nih. Alif ini namanya hamzah wasol. Kemudian huruf yang dicari makhrajnya ini huruf ta, ya. Ats, ak, ab, ad, ak dan lain-lainnya. Nanti pokoknya praktikan di kamarnya. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara menaruh hamzah wasol. Perhatikan. Menaruh hamzah wasol sebelumnya ya. Sebelumnya, kemudian huruf yang dicari makhrajnya itu dikasih tasydid. Kelebihan. Dikasih tasydid. Ini cara yang kedua ya. Ditaruhi hamzah wasol, kemudian sebelumnya, selanjutnya huruf yang dicari makhrajnya itu dikasih tasydid. Misal, coba. Coba baca. Ulang. Afa. Harus ada angin yang keluar dari dua bibirnya ini ya. Afa, coba. Nggak kita kenal apa, marah bahasa teni apa? Bukan kayak begitu ya. Afa, coba. Afa.
Nah, kemudian contoh yang lain. Coba semua. Ako. Ako. Ya. Coba baca. Akka. Akka. Nah, pasti akan tampak. Makhrajnya itu akan tampak dari mana keluarnya itu kita bisa cek dalam tubuh kita itu. Apakah dia dari tenggorokan atas, apakah dia itu dari dua bibir, apakah dia itu dari pangkal hidung, pasti ketemu dia. Nah, ini juga bisa dipelajari nanti di kamar ya, tulis huruf hijaiyah yang 28, kemudian kasih hamzah wasol, kemudian kasih tasdid huruf yang dicari makhrajnya itu. Pasti ketemu insyaallah ya. Paham? Paham? Ini yang laki nih. Paham? Ah, kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Perhatikan. Cara yang ketiga yaitu dengan menaruh huruf H. Perhatikan. Dengan menaruh huruf H, kemudian mengasih tanda sukun pada huruf H tersebut di depan huruf yang dicari makhrajnya. Ini cara yang ketiga ya. Ini cara yang ketiga, yaitu dengan menaruh H. Ini dalam yang mahir bahasa Arab itu ini H domir namanya ya. Nah, dari dituliskan H di depan huruf yang dicari makhrajnya. Contoh. Baca. Nah, jadi jangan ada yang baca sah ya. Jangan ada yang baca. Coba baca semua. Soh. Ya. Biasa kalau berharakat itu enak kita baca. Perhatikan ini nih. Perhatikan yang laki. Biasa kalau berharakat itu enak kita baca. Tapi kalau udah berbaris mati itu sangat sulit. Kadang-kadang sama kita baca sa dengan so, dengan sya. Itu sering keliru di situ ya. Nah, misalnya ini. Nah, coba baca semua. Baca semua. Harus nampak sonya juga. Nah, jangan baca islaha. Salah dia kalau islaha ya. Islaha. Coba. Ulang. Jangan nampak sinnya itu jangan nampak ya. Yang nampak so. Kan tadi soh. Coba semua. Soh. Coba baca sekarang. Islaha. Jadi so-nya itu nampak ya. Harus nampak so-nya. Baca. Toh. Baca dia ya. Toh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau berharakat enak kita baca, tapi ketika dia ada tanda mati di atasnya itu sulit. Seperti, perhatikan. Coba baca. It'amu, coba. Coba ini nih yang laki nih, jangan ngomong terus. Coba baca. Ulang. Jangan it'amu. Kalau it'amu itu ta namanya, ini to. Ulang. It'amu. Coba. Semua, baca semua. Bangun. Bangun. Perhatikan semua. Makanya kalau jam istirahat pakai istirahat.
Jangan pakai keluyuran. Habis zuhur, habis makan itu kan pakai untuk istirahat itu, jangan pakai untuk keluyuran kemana-mana. Jadi ini dah anunya ini, akibatnya ini. Jam belajar dipakai untuk tidur, jadi salah ini ya. Ulang, baca ini semua. Nah, ini juga bisa nanti dicoba di kamar ya. 28 huruf hijaiyah yang lain-lain itu kecuali huruf hamzah dan alif itu ya. Coba nanti di kamar pasti ketemu juga pelafalannya yang benar dan makhrajnya. Nah, sampai di sini kira-kira mengerti ya? Ya, sekarang saya akan tanya. Dalam huruf hijaiyah yang 29 itu hanya satu yang tidak menerima baris mati. Nah, yaitu huruf hamzah. Proses berubahnya dari alif ke hamzah itu disebut apa, Wendy? Proses berubahnya dari hamzah ke alif itu disebut dengan apa, Wendy? Nah, perlu tanya dulu temannya baru bisa. Nah, makanya perhatikan ya. Nah, jadi nampak yang memperhatikan dan tidak memperhatikan. Santriwati disebut dengan alif ya bisa ya. Nah, jadi proses berubahnya hamzah ke alif itu disebut dengan alif ya bisa. Nah, selanjutnya ada 3 cara yang dipakai untuk melafalkan huruf yang benar dan mengetahui makhrajnya itu. Yang pertama kira-kira apa, Gosi? Cara yang pertama. Apa cara yang pertama, Gosi? Cara yang ditempuh yang pertama itu kira-kira apa, Gosi? Hah? Apa? Apa kira-kira cara? Makanya perhatikan yang bagus. Perhatikan yang bagus ya. Ini santriwati, cara yang pertama lebih hebat santriwatinya karena memperhatikan dia, jadi bisa dia ya. Nah, jadi perhatikan dengan cara menaruh hamzah wasol sebelumnya, kemudian memberikan tanda sukun kepada huruf yang dicari makhrajnya. Bagus. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kira-kira cara yang kedua apa ini santri dulu? Cara yang kedua apa? Semua. Cara yang kedua apa kira-kira? Apa cara yang kedua? Hah? Anu apa? Anu apa? Ayo semua. Nah, pintar dengan cara menaruh hamzah wasol, kemudian dikasih tasdid. Ingat nanti ulangi ya, catat nanti ulangi di kamar ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, santriwati, cara yang ketiga. Iya, betul. Sekarang kita bisa lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya untuk lebih detailnya di sini ya. Untuk lebih detailnya di sini Syekh Abu Bakar Khair Samsuddin Al-Jazari ini membagi makharijul huruf ini menjadi 17. Syekh Abu Khair Samsuddin Al-Jazari membagi makharijul huruf itu menjadi 17. Menjadi 17. Coba hapus papan. Hapus papan. Bangun, Padel. Bangun dulu, hapus papannya. Hapus semua. Jadi santri itu harus siap mental, ya.
Lahir dan batin itu harus jangan loyo-loyo jadi santri. Ya. Perhatikan. Syekh Abu Khair Samsudin Al-Jazari dalam bukunya Az-Zariyah ya. Dalam bukunya Az-Zariyah atau kitabnya ya. Az-Zariyah membagi makharijul huruf ini menjadi 17. Perhatikan, sekarang akan nampak dia ya. Ini untuk lebih detailnya. Perhatikan. Yang pertama, coba yang punya tercatat dulu supaya paham betul. Yang pertama, lubang antara mulut dan tenggorokan. Yang pertama, lubang antara mulut dan tenggorokan. Lubang antara mulut dan tenggorokan itu yang dapat huruf A, Ya, sama Wa. Nah, ini dalam Al-Quran dikenal dengan huruf mat ya. Dalam ilmu tajwid ini termasuk huruf mat ini. Termasuk huruf mat dia. Jadi yang pertama, lubang antara mulut dan tenggorokan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tenggorokan bawah yang mendekati dada. Tenggorokan bawah yang mendekati dada. Yaitu huruf H sama Hamzah. Coba sebut semua, lapalkan. Ulang. Terus tenggorokan bawah mendekati dada. Makanya kalau membaca suratul Fatihah itu harus ada getaran di dada itu karena dia di tenggorokan bawah yang mendekati dada. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah itu yang kena A sama H. A sama H, itu tenggorokan tengah. Itu untuk tenggorokan tengah ya. A atau Ain sama H. Nah, ini sangat perlu. Nanti kalau kita berbicara izhar halqi kan hurufnya 6. Misalnya H itu kena makhrajnya itu dari mana, Ain makhrajnya itu dari mana, kan enak kita belajarnya nanti ke depan itu ya. Nah, jadi yang ketiga itu dari tenggorokan bagian tengah. Yang tadi tenggorokan bagian bawah ya. Sekarang yang keempat, tenggorokan bagian atas. Yang laki perhatikan. Yang keempat, tenggorokan bagian atas, yaitu huruf Ghain sama Kha. Coba baca. Lapalkan huruf Ghain yang laki nih. Lapalkan. Ghain. Kemudian Kha. Ah, itu tenggorokan bagian atas ya. Jadi nanti kalau dalam Al-Quran misalnya ghairil maghdu, jangan ghairil maghdu ya, atau ghairil maqdu, salah dia ya. Salah dia. Ini keluar dari tenggorokan bagian atas. Yang pertama
Yang pertama lubang antara mulut dan tenggorokan, itu yang pertama. Lubang antara mulut dan tenggorokan itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang keempat, tenggorokan bagian atas. Kemudian yang kelima, pangkal lidah. Yang kelima, pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, yaitu huruf ko. Salah, yaitu huruf, ya betul, yaitu huruf ko. Huruf ko. Yang namanya langit-langit itu batas anunya itu, mulut yang di atas itu. Ya. Kalau langit jauh sana, kalau langit-langit dekat dia, ya. Nah, pangkal lidah ini yang kelima. Pangkal lidah dekat dengan anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, itu untuk huruf ko. Huruf ko. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, agak keluar dia dari makhrajul huruf ko. Agak keluar dia dari makhraj huruf ko, yaitu huruf mirip sedikit aja itu, huruf K. Coba huruf K itu dapat satu, itu huruf K. Kemudian yang ketujuh, lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Ini mendapatkan 3 huruf, yaitu huruf ya, ja, dan sya. Perhatikan. Huruf ba, ja, ya, ja, dan sya. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, salah satu tepi lidah geraham atas. Contohnya huruf do. Coba tepi lidah jangil bagian atas nih, geraham bagian atas. Itu huruf do. Yang ke-8. Huruf do. Kemudian yang ke-9, lidah bagian depan dengan gusi yang di atas, yaitu untuk huruf ro. Coba ro, ya. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhraj huruf la, yaitu huruf na. Coba na. Ujung lidah na, untuk huruf na, ya. Nah. Kemudian yang ke-11, ujung lidah agak ke dalam sedikit, ya. Ujung lidah agak sedikit ke dalam, yaitu huruf da. Coba semua. Iya. Ya. Kemudian yang ke-12, ya. Yang ke-12, ujung lidah dengan pangkal 2 gigi atas. Ujung lidah dengan pangkal 2 gigi atas. To, da.